Barudak kumaha kabarna? Semoga barudak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kali ini Kokolopot akan mereview film Pocong Mumun yang dulu menjadi tontonan favorit nenek kalian. Pocong Mumun yang gue review ini telah diangkat menjadi movie dan tayang di bioskop. Dulu Pocong Mumun matanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau tergantung musim. Nah, apakah mata Pocong Mumun pada film ini matanya masih berwarna atau matanya malah menjadi jereng buta kotok? Kita akan segera menyaksikannya. Gaskeun. Di awal film kita akan diperlihatkan rangkuman film di mana ada sepasang kekasih bernama Mumun dan Kotok. Mereka sangat saling mencintai satu sama lain. Namun kisah cinta mereka harus berakhir sebelum Kotok merasakan kehangatan momok Mumun karena Mumun mengalami kecelakaan maut sampai modar, hingga membuat hati Kotok hancur lebur tak berbentuk, tekuat tekawawa menanggung semua kenyataan yang menimpa kekasihnya. Lalu setelah Mumun dimakamkan, muncullah berbagai keanehan seperti teror yang menimpa Kotok dan warga desa. Seperti apa terornya? Langsung saja kita gas. Kisah diawali dengan suasana rumah Haji Nuhari yang ramai karena ada acara pertunangan antara anak gadisnya bernama Mumun dengan seorang pemuda boloho petot menggo yang bernama Dastam. Hari itu Haji Nuhari belum tahu sosok Dastam yang akan melamar anaknya, hingga saat Dastam datang terlihat bengetnya petot boloho menggo membuat Haji Nuhari murka. Kemudian Haji Nuhari langsung mengusir mereka semua. Saat Haji Nuhari marah gegelendeng karena calon tunangan Mumun yang bobrok, tiba-tiba datanglah seorang pria tampan, mempesona, menggairahkan bernama Kotok. Kotok menghampiri Mumun untuk mengobrol santuy seperti biasa. Haji Nuhari yang sedang emosi langsung mengancam Kotok agar segera melamar Mumun, karena Mumun yang cantik bahenol montok tidak akan diberikan kepada lelaki bobrok boloho petot itu. Lalu Mumun menenangkan ayahnya dengan mengatakan bahwa ia akan segera bercocok tanam dengan Kotok agar segera dinikahkan. Perkataan Mumun malah membuat Haji Nuhari lebih naik darah. Terlihat si Kotok tampan mempesona menggairahkan itu hanya bisa diam saja melihat mereka adu bacot. Kemudian kembaran Mumun yang bernama Mimin keluar hendak pergi ke pasar. Mimin mengejek Mumun karena teu daek payu, tak laku-laku perawan kolot. Nah, keun sia Mumun. Lalu scene berpindah ke lokasi balai desa di mana saat itu sedang diadakan pagelaran jaipong. Terlihat mereka sedang lenggak-lenggok pamer bujur demi saweran duit merah Bapak Soekarno. Kemudian datanglah sekelompok preman yang dipimpin oleh Jahir. Mereka memalak pemimpin pentas jaipong lalu membawa Cartim pergi ke lokasi makam yang masih baru. Di sana Jahir meminta Cartim untuk memanggil arwah leluhurnya agar ia bisa mendapatkan pelet yang akan digunakan untuk meluluhkan hati Mumun. Saat pelet sudah didapatkan, scene malah berpindah kepada Mumun yang cantik bahenol montok sedang mengambil paket COD. Melihat Kotok sedang menjaga warung, Mumun yang sange ini langsung mendekati Kotok untuk membantu berjualan. Sedangkan Mimin rupanya ia telah bekerja di kafe yang bernama Kafe Kopi Bapu. Malam pun poek. Terlihat rumah Haji Nuhari yang ramai didatangi ibu-ibu pengajian. Rupanya Haji Nuhari hendak melakukan syukuran karena ia telah melaksanakan haji lalu pulang dengan selamat dengan membawa seabruk oleh-oleh. Saat mereka sedang berdoa, Jahir dan Cartim datang untuk menguji pelet yang ia dapatkan dari kuburan tadi. Setelah melakukan ritual, Cartim menyuruh Jahir agar segera masuk untuk membuktikan keampuhan pelet tersebut. Saat itu Mumun mendapatkan pesan dari pinjol agar dia segera melunasi hutangnya 45.000. Kalau tidak maka momoknya akan digobyah. Mumun yang ketakutan momoknya akan digobyah pun ia segera menelpon Mimin.
Mimin yang panik saat mendapat telepon dari Mumun karena Mimin selama ini mengaku bekerja di perusahaan bukan sebagai pelayan kafe kopi Bapuk. Ia pun segera meminjam kursi atasannya dan bolohonya atasannya itu menurut saja. Mumun melabrak Mimin karena ia telah berhutang di aplikasi pinjol dengan menggunakan identitasnya. Mimin menjawab itu karena Mumun tak berguna, beban keluarga, beban masyarakat, beban negara, beban kehidupan. Dasar kau Mumun. Saat Jahir sampai di teras, terlihat Mumun merayu Jahir dan jancoknya itu hanyalah hayalan Jahir. Karena Mumun sebenarnya sedang menanyakan siapa kamu petot. Karena Jahir yang gugup dan gagap, gak jelas, gak tampan, Mumun langsung mengusirnya. Esok harinya, Mumun kembali mendapatkan pesan dari pinjol bahwa debt collector akan segera datang untuk menggobiah momok Mumun jika tidak segera bayar hutang. Nah, Mumun yang kebelet sangew segera menghubungi Kotok untuk menceritakan masalah pinjol itu. Mendengar hutang pinjol Mumun, Kotok kaget, melongo, tekuat, tekawawa karena ia juga sedang bokeh. Kotok mengatakan bahwa ia akan membantu Mumun dengan celengan ayamnya sebesar 40.000. Kotok berjanji akan mencari uang lebih banyak lagi. Janco, ngesweu juga belum, udah matre lu. Begitulah kira-kira isi pikiran Kotok. Malam harinya saat Mumun akan pulang setelah belanja di warung Wak Masni, ia dihadang 3 orang debt collector yang memberikan pilihan uang atau mosmok. Mimin pun ketakutan karena mosmoknya lagi emen. Layaknya superhero, Power Rangers, Ultraman, Joko Tarub, Joko Tingkir, Wiro Sableng, Jahir datang menolong Mumun. Padahal itu hanyalah sandiwara Jahir dengan para anak buahnya untuk mendapatkan hati Mumun. Jahir lalu menawarkan bantuan untuk melunasi hutang pinjol apabila Mumun mau digobiah oleh Jahir. Mumun hanya bisa diam saja. Jahir yang masih menahan nafsunya, ia mengantarkan Mumun untuk pulang. Lalu saat di dalam mobil, nafsu Jahir tiba-tiba kumat. Melihat kesempatan kabur, Mumun langsung ngabret barijeng nyeker teu di sendal. Mumun yang panik lalu menelpon Mimin. Saat Mimin menelpon balik, Mumun ketahuan Jahir karena HP-nya yang tidak di silent. Dasar boloho. Saat sedang kejar-kejaran, Mumun kebingungan ke arah mana lagi ia harus ngabret. Lalu tiba-tiba Mumun yang masih memiliki sisa tenaga berhasil kabur lagi dari sergapan Jahir. Lalu tiba-tiba lagi Mumun tertabrak oleh truk rongsok, bobrok, kotor, jajalabut, kokolopot sampai Mumun modar. Lalu si Jahir yang boloho ini pun hanya bisa diam menyaksikan kematian Mumun. Singkat waktu, saat Mumun dikuburkan, Cartim lupa melepaskan tali pocong Mumun hingga pemakaman pun selesai. Kematian Mumun membuat semua keluarganya babaung menangis, terutama Kotok yang tak kuat tak kawawa dengan kematian kekasihnya. Besok paginya, Cartim bekerja seperti biasa sebagai penjaga makam. Lalu ia dihampiri kelompok Jahir yang marah dengan Cartim karena telah merasa ditipu oleh jimat rongsok Cartim. Saat kelompok Jahir meminta uangnya kembali, datanglah satpam yang kita panggil Dingklung. Lalu Dingklung melerai mereka semua. Saat malam poek, Cartim mengingat bahwa ia lupa membuka tali pocong Mumun dan berkata kepada si Dingklung jika tali pocong Mumun tidak dibuka, maka pocong Mumun akan bergentayangan. Gua lupa buka tali pocong Mumun. Dingklung yang ketakutan pun ngabret balik ke imah. Cartim yang tinggal sendirian karena duda lapuk, bobrok, barangnya rongsok mencoba tetap tenang. Lalu saat sampai di dalam, Cartim merasakan suasana yang semakin aneh dan mencekam. Saat ia melihat ke arah luar, tiba-tiba
Dalam kepanikan, Cartim kembali dikagetkan dengan ketukan pintu. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Nemi yang hendak meminjam duit. Cartim yang bokeh kosong melarat ini pun tidak bisa meminjamkan Nemi duit. Setelah Nemi pergi, keanehan pun kembali terjadi. Lalu Cartim bersembunyi di bawah selimut dan terdengar suara yang mengaku sebagai Mumun. Ia pun ngabret untuk bersembunyi di dalam kamar mandi. Sampai di sana ia melihat ada jejak kaki yang dikelilingi darah. Cartim yang ketakutan malah naik ke atap rumah. Lalu tiba-tiba, bukannya ngabret ke rumah tetangga, Cartim yang rongsok boloho bobrok ini malah kembali ke kamar. Saat di kamar, ia kembali mendengar suara pocong Mumun yang meminta tali pocongnya agar segera dilepaskan. Setelah tujuannya tersampaikan, pocong Mumun menghilang dengan meninggalkan tanah kuburan di teras. Besok paginya, ibunya Mumun meminta Mimin untuk berhenti bekerja dan meneruskan saja warung makan milik Mumun. Namun Mimin yang peot kepala batok ini menolak permintaan ibunya karena di Jakarta ia banyak pekerjaan sampingan bersama Sugar Daddy. Sebelum ke Kajarta, Mimin mengunjungi makam Mumun bersama Jahir. Sia Mimin, si Jahir buarek diembat. Singkat waktos, malam pun poek. Jahir kembali menagih duit jimat kepada Cartim sebesar 20.000. Awas ya Cartim, mun teu bayar ku aing ditusbol, ucap Jahir. Di sisi lain, terlihat Haji Nuhari yang merasa sedih kehilangan Mumun. Haji Nuhari hanya bisa melihat Mumun di dalam foto saja. Lalu samar-samar terdengar suara Mumun yang menyapa Haji Nuhari. Hingga Haji Nuhari keluar untuk memastikan suara itu. Saat di luar, suasana malam tersebut sangat mencekam. Singkat waktu lagi, pagi pun tiba. Rupanya Haji Nuhari kini sedang sakit karena merana kehilangan anaknya yaitu Mumun. Istrinya Haji Nuhari berandai-andai kalau Mumun masih hidup, ia akan mengurusi bapaknya yang sedang sakit. Di tengah kesedihan, Jahir dan bawahannya datang ke rumah Haji Nuhari untuk menagih hutang. Kotok yang merasa superhero Power Rangers Ultraman langsung memasang badan untuk menyambut kelompok Jahir. Kotok mengatakan, "Pan hutang teh geus ku aing dibayar 40.000. Jahir menjawab bahwa hutangnya adalah 90.000. Kotok pun melongo kenapa hutangnya bisa membengkak 2 kali lipat. Jahir mengancam Kotok kalau hutangnya tidak segera dibayar maka Kotok akan ditusbol oleh anggotanya. Setelah Jahir pergi, Kotok yang sedang sangew ini meminta izin untuk mengunjungi Mimin di Kajarta agar Mimin mau melunasi hutangnya Mumun. Singkat waktu, saat Kotok sampai di Kajarta, fakta terungkap. Mimin yang selama ini mengaku bekerja di perusahaan terlihat ia hanyalah seorang pelayan di kafe kopi Bapuk. Kembali ke desa, Cartim yang tidak ingin meladeni komplotan Jahir, ia bersembunyi dengan memanjat pohon. Hingga mau tidak mau, Dingklung harus meladeni komplotan Jahir sendirian. Saat Cartim mengamati mereka di atas pohon, tiba-tiba Ngomong begitu mau gua berani loh. Berani? Saya mengayomi. lalu komplotan Jahir ngabret ketakutan karena melihat pocong Mumun di atas pohon. Sementara Dingklung yang linglung ini malah lari di tempat. Saat itu Cartim langsung menyeret Dingklung untuk segera ngabret. Kembali ke Kajarta, Kotok yang sangew ketika melongo melihat Mimin yang berpakaian seksoy, ia langsung mengajak Mimin balik ke desa. Kotok mendesak Mimin agar melunasi hutang Mumun karena kalau tidak maka bool Kotoklah yang akan menjadi korban rudalnya Jahir. Mimin yang petot kepala batu ini malah marah-marah, biasalah wanita tidak mau mengakui kesalahannya. WKWK. Kotok kembali ngacapruk agar Mimin meneruskan warung makan Mumun saja supaya Kotok dapat bercocok tanam dengan Mimin. Sia. Esok harinya bukannya bekerja, Mimin petot ini malah leha-leha sambil scroll TikTok.
Kotok kembali mendekati Mimin agar ia mau bercocok tanam dengannya dan meneruskan warung makan Mumun. Namun Mimin yang kepala batu ini malah nggak terima karena takut hutangnya kepada pinjol akan ketahuan orang tuanya. Mimin juga beralasan bahwa hutang itu untuk membiayai kehidupan keluarganya. Kotok yang boloho bobrok ini hanya bisa diam saja. Ia hanya bisa membantu hutang yang atas nama Mumun. Jika Mimin mau dibantu, maka wadidaw dulu, gobiahkan dulu burung Kotok. Bes ya Kotok. Mengetahui Kotok mau membantu, Mimin pun menuruti kemauan Kotok. Ia pun meneruskan warung makan Mumun. Saat sedang menyiapkan dagangan, ia menemukan sebuah buku catatan milik Mumun. Buku itu berisi cita-cita Mumun yang ingin dibuahi Kotok, digobiah Kotok, diwadidaukan momoknya oleh Kotok. Adas ya Mumun. Setelah mengetahui cita-cita Mumun, Mimin berniat akan meneruskan cita-cita Mumun. Pertama-tama ia merubah tampilannya seperti Mumun yang sederhana. Kembali kepada Cartim, ia dengan penuh kepanikan mendatangi Kotok. Cartim mengatakan bahwa waktu Mumun dikuburkan, ia lupa membuka tali pocong Mumun, hingga pocong Mumun gentayangan dan meneror semua warga desa. Mendengar hal itu, Kotok tidak langsung percaya. Lalu Cartim mengajak Kotok ke kuburan untuk membuktikan bahwa Mumun gentayangan menjadi pocong. Saat sampai di sana, suasana kegelapan terasa sangat mencekam. Dengan menggunakan senter, Cartim mencari pocong Mumun. Kotok yang tidak melihat apapun merasa kesal dengan Cartim yang sangat lebay, letoy, bobrok, rongsok, padahal tidak ada apa-apa di sana. Sementara itu, komplotan Jahir kembali mendatangi rumah Haji Nuhari untuk menagih hutang. Saat pandangan tertuju ke warung milik Mumun, mereka melihat sosok pocong Mumun, lalu segera ngabret ke rumah Cartim untuk meminta jimat. Sesaat kemudian Kotok dan Mimin datang. Ternyata yang dilihat oleh komplotan Jahir tadi adalah Mimin. Mereka mengira Mimin adalah Mumun karena Mimin menggunakan kebaya milik Mumun. Saat komplotan Jahir sampai di rumah Cartim, mereka memohon agar diberikan jimat penolak bala karena merasa ketakutan oleh pocong Mumun. Lalu Jahir memberikan gelang sakti yang terbuat dari waduk gajah. Jahir menjelaskan pantangan bahwa jangan membawa gelang ini ke toilet untuk cecewok. Setelah gelang diberikan, Jahir menganggap hutang Cartim telah lunas. Kembali kepada Mimin, saat ia tertidur, Mimin diganggu oleh suara-suara aneh hingga tiba-tiba pocong Mumun muncul dengan mata bersinar hijau seperti lampu diskotik. Ia meminta agar Mimin mau melepaskan tali pocong Mumun. Kemudian Kotok datang untuk menjenguk Mimin yang semakin lemah, letoy, tak kuat, tak kawawa, tak berdaya. Saat malam tiba, pentas seni bulanan pun kembali digelar. Terlihat Cartim sedang menari adu bujur dengan penari jaipong yaitu si Nemi. Seperti biasa, komplotan Jahir kembali meminta jatah reman kepada ketua panitia. Saat Jahir menjalankan aksinya, tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Sosok pocong Mumun menampakkan dirinya sambil memanggil nama Jahir. Saking takutnya, Jahir yang panik malah ngabret ke kamar mandi. Sampai di sana, rupanya ada si Dingklung yang sedang ngising modal kababayan. Oh my god. Selain Jahir, Nemi dan komplotan Jahir datang menyusul. Lalu tiba-tiba mereka kembali ngabret ketakutan, termasuk si Dingklung yang belum sempet cecewok hingga tainya masih rembetek na calana. Saat Jahir hendak ngabret dengan mobilnya, ia melihat pocong Mumun sudah ada di sampingnya, hingga membuat mobil mereka mandi di sungai. Saat ngabret ke arah hutan, mereka kembali diteror pocong Mumun. Lalu pocong Mumun membunuh salah satu komplotan Jahir. Lalu saat giliran si Dingklung, ia hanya dimuntahi pocong Mumun hingga sebel aing.
Kembali kepada Mimin, ia terlihat baik-baik saja dan bercerita kepada Kotok. Mimin mengatakan bahwa semalam Pocong Mumun mendatangi Mimin. Mendengar perkataan Mimin, Kotok merasa kaget karena Mumun adalah sosok yang baik. Ia tidak mungkin meneror warga desa. Singkat waktu, pagi pun tiba. Terlihat ibu-ibu jahanam sedang menggibah tentang Pocong Mumun yang gentayangan meneror warga desa. Kemudian salah satu ibu-ibu menanyakan kepada Dingklung apakah benar Pocong Mumun gentayangan. Dingklung menjawab, "Gandeng eta mah hoak," ucap Dingklung. Dengar apaan, Po? Empo juga kalau kita sama saya. Malam harinya, Kotok yang masih merasa penasaran langsung mendatangi setiap tempat yang pernah didatangi Pocong Mumun. Saat sampai di rumah Cartim, terlihat komplotan Jahir yang sedang menagih hutang Cartim. Lalu sesaat kemudian suara Mumun terdengar oleh Kotok membuat Kotok molongo. Akhirnya Kotok melihat sosok Pocong Mumun yang selama ini meneror warga desa. Terlihat Pocong Mumun sedang menyiksa Jahir dengan mencekiknya. Kotok kemudian memanggil Pocong Mumun dengan panggilan sayangku, cintaku, kekasihku, hingga membuat Pocong Mumun kembali ke wujud manusia. Kotok yang melihat Mumun tak kuat menahan tangis tajam ngising, tajam kiih membuat ia terharu. Kemudian setelah keadaan kembali tenang, Kotok mendatangi Mimin dan memandangi momok si Mimin. Kotok berkata Pocong Mumun selalu mengejar Jahir. Kira-kira apa alasan Pocong Mumun mengejar Jahir ya? Tanya Kotok kepada Mimin. Lalu Mimin kembali mengingat-ingat kejadian sebelum Mumun modar. Saat Mimin mendapatkan sebuah petunjuk, Mimin segera menceritakan semuanya kepada keluarga. Bahwa dulu sebelum Mumun mati, kemungkinan ada kaitannya dengan para penagih hutang komplotan Jahir. Lalu tiba-tiba Cartim datang dan mengatakan bahwa tali Pocong Mumun belum dibuka. Cartim meminta izin untuk menggali kuburan Mumun dan melepaskan tali Pocong Mumun agar Mumun tenang di alam kubur. Mendengar hal itu mereka sangat kaget. Pantes Mumun gentayangan, ucap Mim. Besok paginya mereka menggali kuburan Mumun lalu melepas tali pocongnya. Setelah semuanya selesai, mereka mendoakan Mumun agar ikhlas dan tenang di alam sana. Cartim juga meminta maaf atas kehilapannya, kelalaiannya, keteledorannya, kebingungannya, ketidakjelasannya, ketidakasikan filmnya karena tidak membuka tali pocong Mumun. Sesaat kemudian, komplotan Jahir datang untuk menagih hutang Mimin. Namun sialnya, Jahir keceplosan bahwa Mumun mati tertabrak truk. Hingga membuat mereka curiga kenapa Jahir bisa tahu penyebab kematian Mumun. Saat mereka tahu bahwa Mumun mati karena dikejar si Jahir, mereka pun berkelahi. Kemudian Jahir mengancam Mimin agar segera melunasi hutang Mumun kalau mau aman eta oge. Saat malam tiba, Mimin mendatangi Jahir untuk bayar hutang dengan momoknya. Merasa momok Mimin tidak enak, Jahir menolak hingga mereka berkelahi. Saat sedang berkelahi itulah tiba-tiba Pocong Mumun datang seperti Ultraman buntung. Mumun melakukan balas dendam kepada Jahir hingga Jahir modar tertabrak truk seperti Mimin dulu. Yang penting cakep, asal jangan maman. Jangan. Dengan mata diskotiknya, Mumun menatap mereka dan berkata selamat tinggal, sayonara, bye-bye, najis. Dan film pun diakhiri dengan bangkitnya Pocong Jahir. Ending yang membagongkan, ending yang menggantung. Oke, perlu kalian ketahui semua nama tokoh dan kata-kata kasar hanyalah fiktif dan hiburan belaka, tidak untuk melecehkan siapapun. Jangan baper anjing. Kokolopot pamit, capek ngabacot.
kiriman gocap mah jangan kopi, bye bye.